Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas fungsi time, membahas dan mengkaji lebih dalam lagi. Mohon izin untuk suhu Aceng Ho Highwell. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempromosikan juga untuk penggunaan PLC HMI Highwell ini. PLC yang udah HMI yang udah support IoT, PLC-nya juga murah, bagus. Programnya juga agak simple lah gitu. Pokoknya manjain pengguna lah. Oke, kita akan membahas lebih dalam terkait fungsi time. Apa sih fungsi time itu? Fungsi time ini bisa kita aplikasikan pada smart home atau smart building. Pada penggunaannya kita bisa untuk men-schedule on-kan beberapa perangkat dan men-schedulekan off beberapa perangkat. Contoh misalkan kita mau on AC pada hari Senin sampai Sabtu jam 9 dan kita mau off jam 5 sore. Penggunaan schedule on time dan off time ini sangat bagus diterapkan untuk di smart home. Dan saya akan menjelaskan dan mengkaji lebih dalam dan bagaimana cara memahami function. Di function time ini ada enable, on time, off time, ACT, out. Nah, di on time ini kenapa? Ini ada contohnya nih, ya kan? ACT off time, on time. Jadi V1000 ini nilai data yang kita input dari HMI. Kita akan buat data V1000 untuk memasukkan data jam, dan V1001 untuk on time, dan V1001 untuk off time. Nah, untuk outputnya ini Y0. Jika sudah terpenuhi untuk on time-nya, maka Y0 akan aktif. Lalu bagaimana penggunaannya? Penggunaannya di sini kita harus memahami dulu. Jadi untuk kalau ini kan udah jelas nih, V1002, V1005 ini dari mana? Nah, di HMI ini untuk V1001 untuk input menit dan jam, V1003 dan V1004 untuk off schedule off jam dan menit. Nah, di sini kenapa V1002, V1005? Ini adalah hasil convert. Jadi logikanya gini. Untuk mengaktifkan on time ini kita harus ngisi data. Dan ngisi data itu bagaimana? Untuk on time ini kita harus buat fungsi menit dan jam untuk on time ini. Nah, di sini ada beto ya, jadi bit to word. Kenapa kita pakai instruction bit to word? Jadi ini kan untuk fungsi hari ini ya kan ACT. Nah, kita bahas ACT dulu deh. Kita bahas ACT. Apa sih itu ACT? Jadi untuk mengaktifkan atau mengenablekan fungsi hari. Jadi untuk mengaktifkan fungsi hari itu di sini kita kenapa 127? Jadi di sini ada 7 hari. Berarti ada 7 bit. Kalau kita mau aktifkan sekaligus ya kita input aja di sini nilai 127. Jadi semua hari aktif.
Tapi kalau kita mau aktifkan satu-satu, berarti kita harus mengaktifkan bit satu-satu persatu. Kita harus mengaktifkan bit satu persatu. Bagaimana caranya? Jadi caranya di sini kita harus mengaktifkan bit. Nah, di sini kita pakai SM10 run status, jadi run aktif, M100 untuk switch hari Senin, 101 hari Selasa, 102 hari Rabu, 103 hari Kamis, 104 hari Jumat, ya 103 hari Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, untuk output kita pakai di memori internal. M ini memori internal ya, 110, 111, 112. Nah, selanjutnya bagaimana jika kita aktifkan bit-bit ini? Bit ini harus kita convert karena ke V1100, karena kan ini kan kita pakainya pakai V1100. V itu kan datanya word, V1100 word 16 bit, word 16 bit. Nah, jadi bagaimana caranya? Begini, di sini bit to word conversion, bit to word, berarti kita konversi bit 110 M110 sebanyak 7, 1 2 3 4 5 6 7. Di sini kita panjangnya 7, kita isi 7. Nah, di sini kita convert M110 sampai M116 ini dalam satu word. Jadi kita convert ke V1100, dia masuk 7 bit. Berarti di sini aktif, jadi ACT-nya jadi 111. Kalau kita aktifin semua jadi nilainya 127. Kalau kita aktifin 1 berarti 1 bit. Kalau misalnya 1 berarti naik 2 bit. Nah, ini untuk mengaktifkan fungsi hari ya, untuk mengaktifkan fungsi ACT ini ya kan. Kita pengen mengaktifkan satu-satu, nggak semuanya. Kalau kita semuanya, kita kasih nilai aja di sini konstan 127. Nah, jadi ini fungsi hari, untuk mengaktifkan fungsi hari. Untuk mengaktifkan fungsi hari ini adanya di ACT. Nah, untuk mengaktifkan ACT ini kita harus konversi dulu dari bitnya. Nah, lalu kita lanjut ke fungsi menit untuk on time-nya. Nah, ini kan fungsi menit untuk on time-nya ini kan 1002 ya kan. Nah, bagaimana kita mengolahnya ya kan? Ini kan V1002 ini kan datanya word ya kan. Nah, kita masukin nih word to bit. Kita kan di PLC di HMI itu kita buat input register data V1000 ini kita masukin di HMI itu 1000 sama V1001. Nah, bagaimana? Nah, ini M120 ini apa? Jadi kan kita mau masukin data jam sama menit digabung ya kan. Nah, untuk on time ini jam sama menit, jam berapa, menit ke berapa, berarti kan jadi satu word. Nah, word itu 16 bit, berarti kita satu data ini ada 8 bit. Nah, jadi M1 ini kita konversi dulu data word ini, kita masukkan di HMI, kita konversi dulu sebanyak 8 bit. Nah, jadi outputnya M120. Kita bitnya yang bit output aktifnya ini M120. Nah, kenapa ini nah, untuk menit, untuk fungsi jam nih. Tadi kan udah fungsi menit nih, V1000 di menit, fungsi 1001 di jam ya kan. Ini panjangnya adalah sama 88. Nah, kenapa ini 8, ini 128? Karena kan dia kan harus dikasih space 120, dia ngisi data bit sebanyak 8 bit. Nah, ini ngisi data bit dari M128 sampai 136 sampai tambah 8 bit. Jadi 8 bit sama 8 bit ini. Nah, jadi sepanjang bit 120 sampai 136, 120 ke 128, 128 ke 136 ini
Nah, kita konversi lagi. Jadi pakai bit conversion bit to word. Jadi dari data M120 sampai 16 bit, 16 panjang 16 bit. Nah, kita convert. Nah, hasil convert itu di P1002 masuk ke on time ini 1002. Nah, begitu. Nah, ini kita sekarang langsung tes aja, monitoring. Ini udah masuk ke PLC, udah masuk ke HMI. Nah, ini harinya udah saya aktifin semua. Kita lanjut ke HMI. Nah, ini hari udah aktif semua. Jadi ini jam yang udah disetting dari PLC. Oh iya, saya lupa jelasin ya. Untuk mendapatkan jam ini jam, bukan jam dari HMI ya, jam set clock dari PLC ya. Kita ambil data nilai di special register. Sebentar saya jelaskan. Jadi untuk jam itu adanya di SV15 SP15 16 17 jam menit second. Nah, kita input aja di HMI nya jam, kita pakai data register SP15 untuk ngebaca jam SP15, menit untuk menit SP16. Tinggal masukin aja di sini, ngebaca data dari SP16, 15, 16 sama 17 gitu. Jadi di sana akan masuk jam. Sebelumnya kita set dulu di PLC-nya. Di sini ada PLC clock. Set PLC clock. Ini kita set sama kita udah set, oke. Nah, baru kita monitoring lagi. Kita berlanjut lagi ke HMI. Nah, hari udah aktif semua. Misalkan kita mau schedule on untuk lampu jam 1 lewat 01. Nah, off-nya jam 1 lewat 2. Jam 1 lewat 2. Nah, pada saat jam 1 ini lewat 1 dia akan aktif dan mati jam 1 lewat 2. Ini indikatornya. Nah, ini nih schedule on kan tadi udah dijelaskan ya. Jadi schedule on ini akan aktif jika ini on. Jadi ACT-nya harus di on kan dulu. Ini kan hari Minggu. Nah, ini aktif. Ini aktif. Dan 1 lewat 2 dia akan mati. Sambil menunggu oh ya, kita akan memperkenalkan produk Highwell ya, produknya Mr. Aceng Ho. Sangat bagus lah kalau untuk diaplikasikan untuk smart home. Ini fungsi ini sangat sekali, untuk bagus sekali untuk schedule on time beberapa perangkat. Jam 1 lewat 2 schedule off, jam 1 lewat 2. Sorry ya, ini masih ada error. Tadi fungsi off-nya enggak, karena di sini ada salah penempatan. Di sini M138-nya harusnya di sini, karena di out-nya M138.
kita convert, compile, kita download PC to PLC. Oke. Test out monitoring. Untuk hari sekarang hari Minggu ya, kita aktifin hari Minggu. Nah, ini hari Minggu aktif, dan kita akan setting jam 1:08 untuk on dan 1:09 untuk off. Sekarang jam 1:07. Sambil menunggu seperti biasa, kita ngopi dulu bos. Dan penggunaan ini sangat cocok ya untuk digunakan pada schedule time. Misalkan ruang meeting, kita akan on kan semua AC, lampu pada saat jam sekian, dan kita off kan pada jam sekian. Seperti itulah, seperti bos Aceng Ho. Nah, ini kan udah aktif. Nanti pada pukul 1:09 dia akan mati. Sambil menunggu, saya pause dulu. Sudah mendekati, kita tunggu apakah dia akan off pada pukul 1:09. Dan kita akan on kan lagi, misalkan jam 1:10. Di sini kita akan off kan lagi jam 1:11. Sambil menunggu kita pause. Oke, 5 menit lagi akan on. Apakah dia akan on? Ya, dia akan on. Sambil menunggu kita pause lagi. Nah, 5 menit lagi dia akan off. Apakah dia akan off? Kita tunggu. 8, 9. Oke, off. Oke, terima kasih, sekian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.